Assalamualaikum teman-teman, sahabat kandang kelinci Medan, apa kabarnya? Semoga kita sehat selalu ya. Jadi hari ini kita mau nge-review mengenai obat-obatan, apa saja obat-obatan yang diperlukan oleh kelinci teman-teman. Jadi sekarang kita ngambil video lagi di toko ini, di toko kita teman-teman. Ya, ini toko kandang kelinci Medan. Di sini lengkap semua perlengkapan kelinci. Jadi gerabah, high nipple, pellet, dan ini dia obat-obatan teman-teman. Jadi kelinci itu banyak penyakitnya teman-teman. Apabila kita tidak bisa mampu mengurusnya dengan pas, ya maka dari itu bang, kelinci gampang mati ya. Itu sering orang bilang. Ya kenapa? Karena begitu sakit tidak diobatin dia mati gitu teman-teman ya. Jadi ini ada banyak tuh beberapa macam obat tuh, lebih dari 10. Jadi kita mau review satu-satu jenisnya dan manfaatnya teman-teman ya. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat bagi kalian semua, dan kita bisa berbagi pengalaman. Dan nanti kalau kalian belanja di sini sudah tidak bingung lagi obatnya apa, sudah paham di luar teman-teman. Oke ya. Jadi kita mulai dari yang ujung. Dari yang ujung ini nampak ya. Nah itu dia. Dari yang ujung ini namanya Wormexin. Wormexin ini obat injeksi untuk scabies. Jadi bagi kelinci kamu scabies, penyakit gudik ya, itu sering terjadi pada kelinci apabila kandangnya kotor ya, itu bisa disuntik dengan Wormexin. Berapa takarannya bang? 0,3 sampai 0,4 per kilogram ya, itu sudah bisa kamu berikan kepada kelinci kamu. Cuman ingat, ini jangan dikasih atau disuntik dengan kelinci yang hamil. Kalau kelinci hamil disuntik ini kan obatnya agak panas tuh, jadi bisa nanti brojol teman-teman. Ini ya Wormexin. Oke. Terus supaya tidak brojol, apa obatnya? Kalau scabies bang, pakai ini yang oles. Ini namanya treat scabies. Jadi treat scabies ini ya bisa kamu buat untuk kelinci kamu yang sedang penyakitnya gudik dan sedang hamil. Jadi bisa kamu oleskan ke telinganya ataupun ke bagian kaki-kaki yang terkena gudik ataupun scabies teman-teman. Ini dia treat scabies. Jadi ini tersedia di ukuran 30 mili sama yang 10 mili ya. Harganya berapa bang? Harganya 25.000 yang besar, yang kecil 15.000. Kalau Wormexin tadi yang kecil 15.000, yang besar 50.000 teman-teman. Yang besar itu sekitar 20 mili. Oke, kita masuk lagi ke ini. Ini ada jatuh. Ini ada Kepromek oral. Kepromek ini untuk scabies juga, cuman dia dioralkan ke mulut ataupun dimasukkan ke dalam mulutnya ataupun ditetes ke dalam mulutnya. Ini dia. Jadi Kepromek oral ini bagi yang tidak bisa nyuntik ya, bisa menggunakan Kepromek oral ini ataupun dimasukkan ke dalam mulutnya. Ini juga ampuh untuk mengatasi kelinci yang sedang sakit scabies teman-teman. Jadi kelinci itu scabiesnya sering, jadi makanya banyak obat-obat, macam-macam obat teman-teman dan lain pabrik. Terus ada Intermexin oral. Intermexin oral juga seperti itu. Ini dioralkan ke mulutnya ataupun dimasukkan ke dalam mulutnya 2-3 tetes, sama dengan Kepromek tadi 2-3 tetes itu setiap harinya. Ya kalau scabies tadi dioles secukupnya, hari ini dioles, besok juga dioles. Kalau yang Wormexin tadi begitu disuntik hari ini, kalau dia memang parah 2 atau 3 hari lagi baru disuntik. Jadi jangan tiap hari disuntik, mati kelincinya teman-teman. Tuh ya. Oke, jadi Intermexin ini untuk yang oral ke mulut. Jadi ini obat scabies teman-teman. Oke, setelah itu di sini ini banyak nih ya. Ini ada Chill. Chill ini obat cacar, infeksi dan luka. Jadi ini bisa digunakan kepada kelinci kamu yang terluka ataupun bekas gigitan ataupun bekas berantam. Dan ini juga bisa digunakan untuk sore hook teman-teman. Cuman begitu kamu olesin, misalnya itu dilapis dengan kain atau kain kasa itu kalau nggak salah namanya. Jadi itu dilapisi supaya tidak sore hook, dan juga bisa mengobati luka-luka pada kelinci ya itu teman-teman. Terus kita ke sini, ini bagian ada ini. Oke, ini ada Opalum. Opalum ini hormon injeksi bagi kelinci betina. Jadi bagi kelinci kamu yang tidak birahi-birahi, kamu bisa suntik ini ya, Opalum ini kepada kelinci kamu. Itu di bagian paha terkena daging. Takarannya 0,3 sampai 0,4. Itu biasanya setelah disuntik dia 6 jam setelah suntik dia makan birahi. Itu ini Opalum. Tapi ingat ya, ini disuntik dengan kelinci yang sehat. Jangan kamu suntik kelinci sakit dipaksa birahi, mana bisa. Kelinci sakit mau dibirahi nggak bisa. Jadi kelinci kamu sehat, keadaan sehat, lihat dari fisiknya sehat ya, penampaknya sehat, baru kamu bisa suntik ini. Ini tidak manfaat bagi kelinci yang sakit teman-teman. Oke,
Setelah itu ada yang opulaka. Opulaka ini juga obat birahi, perangsang birahi bagi kelinci betina. Cuman ini yang oral teman-teman. Ini bisa kamu lakukan 2-3 tetes ya setiap hari sampai dia birahi ini teman-teman. Ini opulaka. Jadi yang apa disuntik bisa dengan opulaka teman-teman. Oke, di sini ada oksitosin. Nah, ini ini obat memperlancar lahiran. Bang, kelinciku udah hamil 35 hari gak lahiran. Kamu bisa menggunakan ini supaya kelinci kamu anaknya keluar semua. Ini juga bisa digunakan apabila kelinci kamu melahirkan satu. Setelah itu kamu palpasi udah 2 jam tidak keluar juga lagi, kamu suntik ini, maka akan semua keluar tuh anaknya teman. Ini mau merangsang, obat perangsang supaya kelinci kamu lahiran ini namanya oksitoksin. Oke ya, oksitoksin. Takaran berapa? 0,3 sampai 0,4 juga teman-teman. Ini ada Medoxyl. Medoxyl ini antibody. Apabila kelinci kita tadi luka atau baru siap lahiran ya ataupun lemas, kamu bisa suntik ini 0,2 0,3. Ini antibody. Jadi kalau kita sama kayak manusia, ada antibody, obat antibody seperti amoxicillin itu bisa. Itu kan amoxicillin kan obat pil. Kalau ini dia main suntik. Ini jadi antibody untuk kelinci kamu. Ini takaran 0,3 sama 0,4. Boleh disuntik terkena daging teman-teman. Oke, ini obat disuntik ya. Sama kayak oksitosin tadi juga ini disuntik kena dagingnya ya. Terus ada opita. Opita ini vitamin pertumbuhan kelinci. Bang, kelinci vitaminnya apa bang? Opita bisa dikasih. Jadi opita ini obat tetes ataupun obat oral ke mulutnya supaya kelinci kamu pertumbuhannya pesat. Yang ingin mau pertumbuhannya gemuk cepat dan tidak mudah sakit, kamu bisa menggunakan opita ini, vitamin pertumbuhan. Ini biasanya diberikan kepada anak kelinci teman-teman. Jadi anak kelinci dikasih ini cepat tumbuhnya ya. Ini dia teman-teman. Dia tersedia ukuran 30 mili ini. Oke, yang di sini paling ujung ada namanya B kompleks. B kompleks ini vitamin B ya untuk kelinci kamu. Jadi ini bisa kamu suntik sebulan sekali ataupun sebulan 2 kali pada kelinci kamu agar kelinci kamu terhindar dari segala jenis penyakit. Jadi ini selalu disarankan kepada peternak-peternak yang ingin kelincinya aman dari penyakit-penyakit teman-teman. Jadi dia antibodinya ada, menggunakan vitamin B kompleks teman-teman. Oke, baru di ujung ini ada Wormex. Wormex ini obat cacing. Bang, kelinci saya nggak mau makan, nggak ngembung, tapi badannya kurus. Coba kamu kasih Wormex. Wormex ini obat cacing karena biasanya kalau kelinci makan rumput itu biasanya banyak cacing-cacing yang termakan olehnya. Jadi ini dikasih sampai 0,4 1 tetes 3 hari berturut-turut. Nah, ini dia teman-teman, dikasih obat cacing sampai dia mau makan teman-teman. Ini dia main oral juga ya ke mulut teman-teman. Terus ada albenol. Albenol juga sama, ini obat cacing, cuman beda merek. Albenol, ini albenol. Ini dia obat cacing juga. Jadi sama tadi kendalanya, kalau kelincinya kecil ataupun kurus, nggak kembung, cuman nggak mau makan, bisa kamu kasih albenol ini teman-teman. Ya, sama. Memberikannya 0,3 ataupun 0,4 atau 2 sampai 3 kali tetes teman-teman. Terus ini ada Capcox. Capcox ini obat koksi. Jadi apabila kelinci kamu mencretnya ada kayak lendir-lendir gitu, kamu bisa kasihkan Capcox. Itu biasanya kelinci Capcox itu nggak mau makan, pada perutnya buncit, ya. Dan itu bisa salah satu obatnya, penyakit yang mematikan bagi kelinci kamu itu biasanya. Nah, ini Capcox itu biasanya pada makanan itu teman-teman, kesalahan pada makanan. Jadi kalau udah berlendir itu, udah kotoran yang berlendir itu bisa membahayakan bagi kelinci kamu. Tuh, ini Capcox teman-teman. Untuk berak berlendir juga ada ini Intracox. Jadi Intracox ini koksi juga ya, koksi atau berak berlendir itu bisa menggunakan Intracox ya. Pemberiannya sama 3-4 tetes per harinya sampai sembuh teman-teman. Capcox sama Intracox tadi sama dia pemberiannya. Nah, itu ada kita Intertrim. Nah, Intertrim ini obat mencret apabila kelinci kamu salah pakan. Jadi banyak penyakit mencret atau diare ini banyak gejalanya ataupun faktornya. Jadi apabila kamu ganti pakan dan salah makan, kamu bisa menggunakan Intertrim apabila kelinci kamu mencret. Nih obatnya Intertrim teman-teman. Pemberiannya 1-2 jam sekali, 3-4 tetes. Jadi ini rutin ini sampai dia sembuh teman-teman. Ini ada rebungka. Rebungka ini obat diare, cuman rebungka ini diare yang diakibatkan kembung. Jadi kelinci kamu tadi sakit kembung, setelah itu dia nggak sembuh-sembuh, dan setelah itu dia diare, kamu bisa kasih rebungka teman-teman. Nah, ini rebungka ini
obat diare yang diakibatkan kembung. Jadi kalau dia salah pakan, kamu kasih ini nggak mempan teman-teman. Bang, kelinci saya kasih rebungka nggak mempan, dia kenapa salah pakan? Nggak bisa. Jadi kalau dia memang kembung, dikasih rebungka ini bisa. Ini obat diare teman-teman, ya, yang diakibatkan kembung. Terus kita ada permetil. Jadi permetil ini obat kembung pada kelinci kamu. Jadi kalau apabila keburutnya besar, tuk itu kembung, ini bisa kamu kasih dengan permetil. Pengasihannya 3-4 tetes setiap 2 jam sekali sampai kelincinya sembuh. Sama kayak obat diare tadi. Ya, 3-4 tetes 2 jam, 1-2 jam sekali sampai kelincinya sembuh. Ini wajib kamu kasih sering-sering teman. Karena biasanya kembung, mencret, toksi itu penyakit-penyakit yang bahaya bagi kelinci, itu bisa cepat mati kalau tidak diobati. Itu teman-teman. Terus ini ada Capia Drop. Capia Drop ini obat penyakit yang infeksi teman-teman. Jadi apabila kelinci kamu lemas, dia nggak bisa bergerak lagi. Jadi apabila dia kena ada lukanya, ini bisa kamu kasih dengan Capia Drop supaya dia tidak drop ataupun tidak mati teman-teman. Itu kelinci itu kita tahu sendiri, kelinci itu gampang mati apabila dia tersakitin. Jadi kalau dia sakit tidak diobatin, dia gampang mati teman-teman. Jadi Capia Drop ini obat penyakit infeksi. Ini kalau bisa baru melahirkan juga bisa dikasih ini Capia Drop ya, yang baru ada luka-lukanya teman-teman. Terus ini ada cara ngasihnya biasa 2-3 tetes setiap hari teman-teman. Oke, terus ini ada Flubon. Flubon ini kalau anti flu dan pilek. Jadi kalau kelinci kamu flu dan pilek keluar lendir di hidungnya, kamu bisa kasih ini. Ya, kamu kasih setiap pagi, siang, sore, malam. Ya, cuman dibarengi dengan dijemur teman-teman. Takarannya 3-4 tetes. Ini dioralkan ke mulutnya teman-teman. Sama kayak Capia Drop tadi dioralkan, rebungka tadi juga dioralkan, permetil tadi dioralkan, Intertrim juga dioralkan ke mulutnya teman-teman. 3-4 tetes. Terus ada Interplox. Ini Interplox juga obat flu juga banyak, tapi dia beda merek. Cara pemberiannya sama ya, 3-4 tetes. Jadi pemberiannya pagi, siang, sore, malam. Interplox obat flu pada kelinci juga. Terus di ujung juga ada ini. Nah, ini juga Jamplu. Jamplu ini juga obat flu pada kelinci ya. Jadi ini obat ini sangat bermanfaat untuk mengatasi flu. Jadi pemberiannya sama dengan yang tadi ya, 3-4 tetes pagi, siang, sore, malam, atau dibaringin dengan kelinci tadi, kelincinya diumbar teman-teman. Ya, ini dia Jamplu. Oke, yang terakhir ini di obatan kita ada namanya Jamsoe. Jadi Jamsoe ini memperlancar ASI pada kelinci yang sedang lahiran. Jadi yang bagi kelinci kamu yang sedang menyusui, boleh kamu kasih Jamsu agar ASI-nya lancar dan anaknya juga sehat-sehat teman-teman. Itu. Jadi tadi banyak jenis-jenis obat yang ada di sini. Mudah-mudahan dengan adanya penjelasan tadi kamu bisa memahaminya. Ingat, apabila kamu memelihara kelinci harus kamu siapkan obat-obatan yang penting, yang paling utama. Jadi jangan nanti begitu sakit kelincinya baru sibuk cari obat. Enggak. Kelinci itu gampang mati apabila tidak diobati dalam waktu 30 menit ya, terutama mencret, kamu bisa kehilangan kelinci kamu teman-teman. Oke, jadi pemesanan di mana? Pemesanan bisa di kandang kelinci Medan. Itu ada Instagramnya, ada nomor WA-nya itu di 082122645557. Ada di Facebook Kandang Kelinci Medan Fanspage ya, itu ada YouTube kita juga Kandang Kelinci Medan. Jadi silahkan teman-teman yang ingin memesan obat-obatan, ingat siapkan obatan kamu di rumah agar kelinci kamu tetap sehat. Mungkin itu hari ini review mengenai obat-obatan yang ada di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan di-share ya apabila video ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.